Jadi hari ini kita akan coba membahas mengenai mentargetkan bagaimana konsumen yang baik dan tepat gitu. Dengan pemateri Bu Ferinita Arsya, lalu ada Pak Syahrial Syarif di sini. Oke, sebelum kita masuk ke masing-masing pemateri kita, saya akan mencoba memperkenalkan sedikit mengenai pemateri kita yang luar biasa. Pertama ada Pak Syahrial Syarif. Pak Syahrial Syarif ini beliau adalah kelahiran Silungkang tahun 1950. Sekarang sebagai dosen di Universitas Andalas. Karir beliau pernah menjadi PD1 Fakultas Universitas Andalas tahun 96, 99. Lalu juga pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2004 sampai Juni 2008. Beliau menamatkan sarjana di jurusan Manajemen Universitas Andalas, lalu lanjut ke MBA University of the Philippines pada tahun 1984. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai Sekum Ikatan Alumni UNAN, juga pengurus ICMI Korwil Sumatera Barat, dan juga pengurus Yayasan Gebu Minang. Nah, beliau juga adalah praktisi dari beberapa unit usaha yang telah sukses membangun bisnis dan juga memiliki cabang yang cukup dapat kita telaahi lebih jauh nantinya tentunya. Lalu di sini juga ada Bu Ferinita. Beliau menamatkan S1 beliau di ilmu manajemen pada tahun 91 sampai 96. S2 beliau di Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2000 sampai 2003 dan program doktor di Universitas Pajajaran Bandung dengan jurusan Ekonomi Manajemen. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan pertama kepada Pak Syahrial Syarif untuk dapat memaparkan materi kepada kita semua, memaparkan ilmu-ilmu dari praktik-praktik bisnis dari segi keilmuan dan praktiknya juga kepada kita semua. Silakan Pak, saya akan share screen ya Pak. Oke ya. Baik. Terima kasih Ares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Ibu Ferinita, ketua jurusan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wirausaha yang patut diberi apresiasi karena memilih kehidupan sebagai entrepreneur. Kedengaran suaranya? Res? Kedengaran Pak. Oke. Ya. Jadi saya diberi topik STP, segmenting, targeting, positioning. Ini bagian penting dari strategi bisnis sebenarnya. Bagian untuk memulai sebuah bisnis, biasanya seseorang itu, kata orang Padang, mencari tuah kanan manang, mencari yang sudah dilakukan orang dalam teori marketing, namanya itu Me Too strategi. Jadi Me Too strategi itu orang berbuat, kita juga begitu, atau ikut tren, atau yang juga terkenal ATM, amati, tiru, modifikasi, sehingga orang bisa memulai sebuah bisnis baru. Bisa juga memulai dengan franchise, karena franchise sekarang, franchise lokal itu ada yang mulai dari modal 10 juta aja. Kita lihat di website banyak penawaran franchise, jadi kita bisa mulai dengan tingkat percaya diri lebih tinggi karena dibimbing, dituntun dan dijaga melalui kerjasama franchising. Juga
kita hari ini mencoba membahas STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Ini sebuah cara untuk masuk pasar dengan melihat segmentasi. Jadi kalau kita menyasar all segment, mass marketing, tidak tentu kita apa yang jadi target utama, maka kita sebenarnya melakukan mass marketing. Kalau seorang pebisnis mau jual air minum dalam kemasan, itu sebenarnya mendekati all segment. Tapi bukan tidak ada yang juga melakukan segmentasi sehingga mendapatkan ceruk-ceruk pasar yang digarap dengan baik. Ada juga yang menggunakan competitive advantage, keunggulan khusus untuk masuk pasar. Jadi dalam teori ekonomi, permintaan itu menciptakan supply atau mengundang supply. Tapi dalam praktek bisa juga supply yang menciptakan permintaan. Jadi ada keunggulan teknologi, lalu itu bisa menciptakan pasar baru sehingga kita bisa bermain sendiri. Nah, bisnis itu memerlukan wirausaha, entrepreneur. Dan entrepreneur itu sebenarnya banyak karena tiap-tiap kita ini sebetulnya adalah memiliki risk-taking behavior. Mau mengambil risiko, asal untungnya besar. Tapi banyak yang kemudian karena pengalaman, karena pendidikan, karena lingkungan, akhirnya memilih bekerja, mengabdi pada perusahaan atau pada pemerintah, kemudian jadilah pegawai. Dalam bahasa Padang sebetulnya tidak dianjurkan menjadi pegawai itu. Karena kata orang tua-tua kita dulu, umur panjang rezeki bahagaan, umur panjang rezekinya terbatas. Kenaikan gaji berkala ya berapalah. Tapi tidak semua orang berani menjadi entrepreneur. Karena untuk menjadi entrepreneur itu memang harus menghadang risiko yang lebih besar. Tapi kalau berhasil, maka kita mempunyai kebebasan mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengaktualisasikan diri, dan kalau uangnya banyak juga bisa menikmati lebih daripada orang-orang yang bekerja walaupun juga sukses di tempat kerjanya. Bisnis itu seperti berenang, harus masuk air. Tidak bisa kalau kita hanya belajar teori kemudian terjamin sukses, enggak. Kayak belajar, if you don't jump into the water, you never be able to swim. Tidak akan bisa berenang kalau tidak masuk ke air. Karena itu coba saja. Yang punya inspirasi ini terus mencoba, tentu saja dengan mengeliminir risiko. Nah, kalau bisnis sudah jalan, maka peranan entrepreneurship itu menurun. Yang lebih menonjol nanti adalah peranan skill management, managerial skill, mengendalikan organisasi, mengendalikan keuangan, mengendalikan sumber daya perusahaan. Sehingga kedua unsur ini sangat penting. Bagi teman-teman yang sudah berkecimpung dalam bisnis, tingkatkan ilmu manajemennya. Kalau tidak, kita tidak bisa ekspansi. Terbatas. Kita melihat banyak wirausaha yang hanya duduk di kotak uang aja. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai bertahun-tahun kemudian, dia tidak bisa ekspansi karena dia tidak mengamalkan ilmu manajemen dengan mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada orang lain. Jadi dua-dua ini pengalaman saya dulu ketika saya mulai berbisnis, lalu saya ikut pelatihan manajemen di Universitas Andalas, Universitas Ekonomi. Itu tahun 76. Bisnis saya adalah usaha peternakan, supplier sarana produksi peternakan, retail ya. Jadi waktu saya ikut pelatihan itu, saya rasa bahannya, materinya nggak terlalu connect dengan apa yang saya lakukan. Tapi 2 tahun kemudian ketika bisnis mulai tumbuh dan sudah masuk ke wilayah yang lebih luas serta bukan hanya retail tapi juga grosir, maka saya bongkar lagi materi pelatihan itu. Ternyata sangat bermanfaat. Jadi kalau tidak sekarang, nanti dia akan bermanfaat.
Managerial skill itu sangat penting karena dengan itu kita mengontrol bisnis kita. Dengan itu kita melakukan pengembangan usaha kita. Mungkin saya perlu juga berbagi sedikit bahwa usaha yang saya lakukan itu dari masa kuliah, masa mahasiswa secara kecil-kecilan, dan alhamdulillah itu berkembang terus sekarang sehingga menjadi sebuah peternakan ayam petelur dengan populasi sekitar 90.000 ekor sehingga bisa mempekerjakan banyak orang. Di samping itu kita juga tetap mempertahankan distribusi saprona, pakan ternak dan sarana produksi peternakan. Saya punya anak 3 orang dan alhamdulillah 3-tiganya menjadi wirausaha. Setelah tamat di perguruan tinggi, kemudian mereka bertekad untuk menjadi wirausaha dan alhamdulillah sekarang juga sudah berkecimpung di dunia bisnis. Nah, kita masuk ke topik kita, STP. Jadi, untuk masuk ke dalam kancah bisnis, kita harus teliti meneropong bagian mana yang belum diisi orang. Karena kalau kita masuk saja, kemudian persaingan begitu ketat, resiko untuk tidak dapat pelanggan cukup besar. Oleh karena itu ada konsep segmentasi namanya. Pasar itu dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen. Katakan kita di bagian belakang nanti melihat saya juga menggeluti bisnis kopi ya. Katakan kopi. Kalau kopi itu bisa segmentasinya adalah kopi bubuk, kopi tradisional, kopi kampung, kopi sase yang dibuat pabrik, dan kopi premium yang dijual di kafe. Jadi segmentasi itu nanti akan memberi kesempatan bagi kita untuk memilih sasaran mana yang akan kita tembak. Karena STP itu bisa dibalik menjadi PST ya, segmenting, kita segmentasi, kita pilih satu sasaran, lalu karena sasaran ini sudah jelas, maka kita bisa membuat strategi yang kira-kira sesuai lah untuk mencapai sasaran tersebut. Itu makanya disebut STP. Setelah segmentasi kita bagi-bagi, maka kita nanti menentukan target kita. Kita mau masuk di mana? Misalnya di bisnis hotel, mau masuk di segmen bintang. Kalau di hotel kan sudah ada kategorinya. Mau masuk di kategori bintang atau non bintang, mau masuk di kategori homestay atau wisma atau Airbnb atau OYO dan sebagainya. Jadi kita memilih. Nah, setelah kita memutuskan targetnya, maka kita lebih terarah membuat rencana untuk memulai dan mengembangkan bisnis tersebut. Positioning maksudnya itu bagian dari strategi. Kita memposisikan apa yang kita tawarkan, kita memposisikan produk dan jasa di kepala konsumen. Jadi kita membangun image, membangun citra di kepala konsumen. Sehingga nanti tercipta semacam persepsi yang menggiring konsumen untuk membeli produk atau jasa kita. Terbangun persepsi. Dulu yang terkenal ya sudah tidak valid lagi. Kalau orang berbicara fotografi lalu yang ingat Kodak, itu namanya persepsi. Nah sekarang kalau kita ingat elektronik lalu kita ingat Panasonic, seperti itu ya. Jadi ingat mobil lalu ingat Toyota. Mereka mencoba menciptakan persepsi, brand image dan citra di kepala konsumen sehingga mereka mendapatkan konsumen yang loyal. Bagaimana kalau kita baru mulai? Kita baru mulai, tentu saja kita perlu melakukan promo. Promosi sekarang tidak terlalu mahal. Kita boleh melakukannya dengan sosmed lebih dulu, membangun awareness, kepedulian, orang kenal, kemudian baru membangun image atau citra yang kita inginkan. Nah, di slide ini terlihat ini definisi segmentasi pasar. Nanti Ibu Riri, Ibu Ferinita nanti akan bicara lebih panjang. Next. Kemudian setelah segmentasi,
lalu memilih target. Segmentasi itu bisa hotel, sudah saya sebut tadi ya, kedai kopi, bisa kafe, bisa warung, bisa juga yang mobile. Ini punya segmen. Kalau dari sisi konsumen, bisa mahasiswa atau segmentasi high end. Ini bisa kita kaji dan datanya bisa kita cari ya. Pakaian juga demikian, mau pakaian laki-laki, mau pakaian perempuan, atau pakaian muslimah, atau pakaian konvensional. Bank juga demikian. Jadi bersegmen-segmen dan setiap pemain berusaha menguasai segmennya. Jadi kalau all segmen, katakan kita mau masuk di bisnis air minum isi ulang. Lalu kita membuat produk kita sama dengan pemain kuat Aqua, Ades dan sebagainya. Maka ini kita akan kesulitan. Karena itu kita lihat air minum isi ulang ini menggarap ceruk-ceruk pasar, segmen yang tidak digarap oleh yang pemain besar. Beras juga demikian. Kalau beras kita lihat tidak ada apanya, generik ya. Tapi sudah mulai ada yang buat packingnya, berasnya dengan merek. Sehingga harganya bisa lebih tinggi. Bahkan beras dari India juga masuk. Beras basmati ya. Nah, telur juga demikian. Telur, kalau telur ayam itu generik. Tetapi kalau telur itu sudah diberi omega, diberi label organik, bebas antibiotik, maka harganya bisa beragam. Telur biasanya sekitar 1.500 atau 2.500 per butir. Tetapi kalau sudah dibuat spesial, maka harganya bisa sampai 3.000, 4.000, bahkan 5.000 per butir. Karena orang membeli merek, membeli brand. Ini segmen yang kita pilih. Jadi kalau masuk pasar jangan asal masuk saja, tapi pilihlah segmen yang menurut kita bisa kita garap. Jadi target pasar kita memilih. Jangan all segmen. Kecuali kalau kita kuat ya, kalau kita besar, maka kita bisa all segmen. Tapi setiap bisnis biasanya mulai dari kecil. Karena itu pilihlah segmen yang sesuai. Mulai dari ceruk, kemudian menjadi menguasai segmen itu, kemudian menjadi besar. Next, pada bagian akhir ini positioning. Ini strategi ya. Memposisikan diri, memposisikan produk, memposisikan image. Jadi ada image positioning, ada product positioning, ada price positioning. Kita mau main di harga berapa, kita mau main di kualitas produk seperti apa, ini diputuskan dulu. Bagaimana dengan UKM, usaha kecil, walaupun kecil-kecilan, tetapi paling tidak dalam pikiran kita konsep ini sudah ada. Jadi tidak perlu dipanggil konsultan untuk membuat rencana tertulisnya, tapi cukuplah kita belajar, kemudian kita coba amalkan. Inti daripada bisnis adalah mencoba. The winner never quit. Orang menang itu tidak pernah mundur. The quitter never win. Orang yang suka mundur itu tidak pernah menang. Jadi kita harus lari terus. Kalau kita ada kesulitan, bangun lagi, bangkit lagi, gagal, coba lagi. Sehingga karena itu dalam seminar wirausaha yang diundang adalah pengusaha sukses. Tidak pernah diundang pengusaha gagal. Karena pengusaha sukses itu umumnya juga mengalami kegagalan. Kalau pengusaha gagal berarti dia tidak mencoba lagi. Tidak ada yang kita pelajari dari mereka. Jadi saya simpulkan sebelum kita lihat dua foto nanti, yaitu kalau kita punya kemampuan menjalankan bisnis atau memulai sebuah bisnis, maka kita perlu menyusun langkah-langkah strategi untuk mencapai sasaran yang kita tetapkan. Itulah STP ya, segmenting, kaji pasar, lalu cari target mana yang kita pilih, lalu kita nanti menyusun strategi. Nah, terakhir ini ada foto yang saya ambil dari Instagram. Ini contoh kedai kopi. Yang satu adalah murah meriah,
targetnya anak sekolahan, mahasiswa, anak SMA, take away, yang di kanan, murah. Ini pemiliknya sama nih. Pemilik yang di sebelah kiri itu adalah kafe yang premium. Jadi kopinya bisa import dari Afrika, dari Amerika Latin, kopi-kopi yang terkenal dari Ethiopia, atau dari Gayo, atau dari Jawa, atau di tempat kita ada Solo Rajo yang juga terkenal. Sekali waktu saya pergi ke Solo, di showroom Batik Keris ada coffee corner. Jadi toko pakaian sekarang cenderung juga membuka coffee corner karena kopi lagi tren ya. Dan saya tanya kopi apa yang paling enak di sini? Katanya kopi Solo Rajo. Nah, ini memang sebuah keberuntungan bagi kita punya lahan di Solo itu yang ketinggiannya sangat bagus untuk Arabica, kopi Arabica, sekitar 1.500-1.600 meter di atas permukaan laut dengan udara yang sejuk, cocok untuk kopi, tanah yang subur di kaki Gunung Talang, sehingga ke depan nanti, sekarang sudah jadi sentra kopi ya, ke depan mungkin akan meningkat lagi. Jadi kalau kita memilih pelanggan kopi premium yang mau beli kopi dengan harga 30.000 secangkir, sementara di warung bisa 3.000, 4.000, apalagi di Padang ada kopi steng ya. Kopi steng bisa 2.000, 3.000. Tentu saja konsekuensi investasinya lebih banyak. Tapi kita bisa mendapatkan margin yang tinggi. Konsumen itu memang aneh dan tidak terduga. Di mall, konsumen mau bayar semangkok mie 60.000. Apa yang dibeli? Mie juga. Di warung hanya 6.000, 8.000. Tetap juga mie. Nah, jadi itulah segmen ya. Jadi segmentasi itu sangat penting. Dan kalau kita bermain di segmen yang benar dengan strategi yang benar, insya Allah bisnis kita bisa jalan dan tumbuh. Saya kira demikian moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrial Syarif telah memaparkan terkait STP ya dari pemateri pertama kita. Masih ada pemateri kedua, Bu Ferinita. Kepada Bu Ferinita bisa saya persilahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Ares sebagai moderator. Saya mulai ya Pak ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin membagi atau membacakan paparan. Sebenarnya paparan yang STP yang sudah diberikan oleh Pak Syahrial Syarif itu sebenarnya sudah komplit ya. Mungkin saya menambahkan dan salam hormat selalu ke Pak Yal karena beliau adalah dosen senior saya pada saat kuliah saya dulu. Alhamdulillah beliau sehat dan memang tetap mengajar di manajemen ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, oke. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Syahrial tadi, STP itu adalah konsep yang sangat penting. Nah, sangat penting untuk menentukan di mana bisnis kita berada. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa strategi pemasaran yang STP itu sebenarnya membagi pasar ya, membagi pasar yang awalnya sebagai pasar yang heterogen kita bagi menjadi homogen. Nah, artinya apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Syahrial bahwa kita tidak bisa berada di wilayah abu-abu. Kita harus memilih satu segmen yang kita tuju. Kecuali kita adalah pemain yang sudah besar. Nah, seperti PT Unilever yang bisa masuk ke segmen mana saja dengan berbagai produk, baik produk personal care, home care, dan segala macam. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai membagi pasar itu berdasarkan potensi atau sumber daya yang kita miliki, memang kita harus tahu apa atau siapa yang kita bidik. Nah, andaikan sebuah panah, kita harus menyasar siapa target bidikan kita. Apakah kaum milenial kah? Kemudian apakah memang usia dewasa ataukah memang usia lanjut? Nah, itu akan menjadi sebuah usaha yang benar-benar kita upayakan agar segmen yang kita bagi atau kita bangun mampu mencapai target sasaran yang memang kita inginkan, yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang dikatakan oleh Pak Syahrial tadi, kita harus mampu memposisikan
usaha kita. Nah, apa yang memposisikan itu adalah produk yang kita miliki itu memiliki citra, reputasi, kemudian unik, kemudian punya nilai tambah yang membedakan produk kita dengan produk lain. Nah, yang akan juga memberikan benefit bagi konsumen. Nah, itu dia. Jadi attract, ya artinya apa? Orang melihat produk kita menarik, ya. Ada sesuatu yang unik yang ditawarkan. Kalau misalnya cafe merger adalah kafe atau konsep yang kopinya adalah, bisa saja produk atau perusahaan yang kita buat itu memproduksi kopi yang memang bukan middle up tapi untuk menengah ke bawah. Nah, yang penting kita tahu posisi kata di mana. Berikutnya, secara konseptual tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yal. Mengapa sih segmen itu penting, ya? Mengapa segmen itu penting? Sebenarnya itu membuat kita fokus kepada usaha kita. Jadi dengan membagi segmen berdasarkan usia, kemudian berdasarkan pendidikan, berdasarkan pendapatan, berdasarkan status sosial. Nah, itu agar usaha atau apa yang kita upayakan itu menjadi lebih fokus. Kita tidak terpecah belah, ya. Jadi fokus itu memang menentukan hasil. Nah, kemudian sebagai guidelines untuk bertindak, ya, bagaimana apa-apa yang kita rancang itu menjadi pedoman untuk ditindaklanjuti dan berpeluang untuk meraih competitive advantage, keunggulan bersaing seperti yang dikatakan oleh Pak Syahrial tadi. Nah, kenapa sih kita sebut sebuah produk itu punya keunggulan bersaing? Kita tidak perlu mengatakan bahwa produk kita itu mewah untuk middle up, enggak. Yang dimaksud dengan produk itu adalah memiliki keunggulan bersaing adalah produk itu pertama unik, ya, unik, tidak bisa ditiru, ya, tidak gampang ditiru, kemudian bernilai, kemudian bisa berkompetisi dengan produk sejenis. Nah, kemudian tidak bisa ditiru dengan hal-hal yang menjadi sesuatu yang tidak biasa, jadi unik, ya. Nah, kemudian kalau produk kita memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing, insya Allah kita bisa memenangkan kompetisi, ya, kita bisa menjadi pemenang. Nah, kemudian dengan kita meraih sebagai pemenang, ya, menang di kompetisi, artinya memang kita sudah mampu memetakan, ya, perseptual mapping itu kita sudah punya. Jadi apa-apa yang berada di segmen produk kita, kemudian dengan siapa kita bersaing, siapa pengikut kita, ataukah kita menjadi follower, itu akan bisa kita petakan dengan baik, ya. Nah, kemudian untuk mengejar efektivitas, ya, karena ini adalah ukurannya adalah uang, ya, kemudian efisien adalah waktu juga, ya. Jadi ini next, ya, tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh beliau. Kemudian, nah, kita melihat secara konseptual apa-apa yang dikatakan oleh Pak Syahrial tadi, sebenarnya segmentasi itu kan kita bagi menjadi 4, ya. Jadi ada secara geografis, apakah segmen kita itu di sebuah negara, kemudian provinsi, kota, atau areal perumahan, atau kampus Unan, atau kampus di Batam, atau kampus di Semarang, atau tataran sekolah, atau area perkantoran. Nah, itu adalah geografis, ya. Itu adalah berbasis kepada posisi. Nah, kemudian demografis, siapa pelanggan kita, umurnya berapa, apakah teenager, ya, ataukah yang saya sebutkan sebagai generasi X, generasi Y, generasi baby boomer, ya, yang sudah umur 75 tahun, atau generasi alpha. Nah, itu kalau kita membagi berdasarkan umur, berarti kita membahas atau membagi mereka secara demografis, ya. Kemudian juga family life cycle. Nah, kalau di sebuah keluarga itu kan ada keluarga yang pertama kali menikah, kemudian umur perkawinannya 5 tahun ke atas. Nah, itu akan berbeda kebutuhannya. Nah, ya perilaku ini terkait dengan pola pembelian. Misalnya nih, kita membuka kafe seperti kafe yang dimiliki oleh Pak Syahrial, itu pola pembeliannya seperti apa? Apakah mereka mengunjungi kafe merger itu 1 kali dalam 1 minggu? Kemudian bagaimana
bagaimana pengetahuan mereka tentang cafe merger yang berhubungan dengan kopi, ini kopinya premium dari Afrika, nah atau dari Gayo atau dari Tanah Toraja, itu mereka mengetahui. Nah, bagaimana sikap mereka ya terhadap produk tersebut? Apakah mereka loyal, terus memiliki kesadaran tentang produk tersebut? Nah, kalau kita bandingkan kan selama ini kan kita bicara tentang wah ini loh Starbucks. Nah, Starbucks sekarang kan juga sudah banyak ya, sudah banyak pesaingnya seperti yang dimiliki oleh Max Coffee ya, dimiliki oleh grup Lipo. Nah, itu juga sebuah cara bagaimana menyadari bahwa perilaku orang Indonesia itu memiliki kebiasaan minum kopi. Nah, itu yang diangkat sehingga menjadi sebuah budaya yang berkembang pesat. Nah, ya akhirnya memang muncul berbagai macam kedai kopi atau kafe-kafe. Kemudian respon masyarakat juga ya, respon masyarakat terhadap sebuah produk atau jasa. Nah, tingkat kepuasan mereka juga, tingkat kesukaan. Nah, kemudian kita lihat juga segmentasi itu berdasarkan psikografis. Nah, psikografis ini apa? Lifestyle mereka, ya gaya hidup mereka. Apakah gaya hidup mereka itu gaya hidup yang memang brand tertentu, dia aware terhadap brand tertentu ya. Terus kemudian apa nilai yang mereka anut, kemudian berada di mana kelas sosial mereka dan produk-produk itu sesuai nggak dengan kepribadian mereka. Nah, itu konsep yang kita lihat bahwa segmentasi pasar itu kita bagi berdasarkan 4 hal ya. Oke. Kemudian bagaimana kita melihat sebuah segmentasi itu dinilai efektif? Nah, segmentasi yang kita bagi itu bisa dikatakan efektif kalau bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Melalui volume penjualan, melalui volume misalnya bagaimana peningkatan penjualan dari waktu ke waktu, kemudian bagaimana program pemasaran yang kita lakukan, apakah ada peningkatan dengan upaya pemasaran dengan hasil penjualan produk. Nah, itu bisa diukur. Kemudian memang penting bahwa segmentasi yang kita lakukan memang sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan kinerja perusahaan. Nah, kemudian segmen itu dinilai efektif kalau bisa diakses. Nah, apa maksudnya? Konsumen kalau mau mengetahui tentang cafe merger atau cafe atau Starbucks, mereka bisa dapatkan informasi melalui IG ya, Instagram kah, melalui WA kah, atau melalui website yang mereka punya. Artinya informasi itu dapat diakses dengan baik oleh konsumen. Nah, kalau saat ini kan bisnis-bisnis karena COVID-19 otomatis bisnis yang berkembang adalah bisnis yang berbasis online ya. Artinya produk-produk itu memang kalau pengiriman barang itu pengiriman barang melalui menggunakan Gojek. Nah, ya artinya kita delivery produk itu memang berbentuk yang dipakai adalah kargo-kargo yang dan deliverynya itu memang tidak boleh manusia. Ya. Kemudian dapat dibedakan artinya dapat dipisah-pisahkan bahwa segmen kita itu memang berdasarkan 4 hal yang disebutkan tadi dan dapat ditindaklanjuti atau actionable ya. Jadi apa-apa yang kita bagi tersebut atau segmentasi pasar yang kita lakukan memang akan ada kelanjutan yang akan kita lakukan untuk memperoleh kinerja perusahaan atau kinerja usaha yang lebih baik. Nah, kemudian next. Nah, ini pengertiannya mungkin saya tidak detail lagi karena sudah diterangkan atau dipaparkan oleh Pak Yal. Jadi pada dasarnya target itu bagaimana kita membidik ya. Nah, oke. Kemudian apa yang kita perlukan untuk menargetkan pasar ya. Target pasar yang kita tuju itu sebenarnya kita harus mengetahui di mana produk life cycle kita ya. Jadi di dalam manajemen pemasaran sebuah produk itu kita bagi-bagi berdasarkan posisi tahap daur hidup mereka ya produk. Misalnya kalau misalnya merger sekarang jalan misalnya
2 tahun, berarti masih kita kategorikan sebagai kafe yang menyediakan kopi premium. Itu kita kategorikan sebagai stage-nya yang introduction. Nah, kemudian dengan periode atau dari waktu ke waktu kita sadari bahwa masuk kepada tahapan growth, pertumbuhan. Nah, strategi yang kita bangun pada saat pertumbuhan akan berbeda pada saat perkenalan. Ya, di perkenalan stage di tahap perkenalan itu biaya promosi akan cenderung lebih besar. Nah, tetapi di tahap pertumbuhan itu volume penjualan sudah naik, ya biaya promosi kita kurangi. Nah, akhirnya produk sampai ke maturity, beda lagi kondisinya, beda lagi strateginya, karena pada saat maturity, ya itu perlu waktu, itu dewasa akan butuh modifikasi-modifikasi atau inovasi-inovasi agar PLC kita itu berumur panjang. Nah, setiap produk itu paling senang kalau produk kita itu berumur panjang. Kalau berumur pendek berarti habis, ya. Nah, itu tidak diinginkan oleh usahawan. Nah, kemudian juga produk kita bisa diferensiasikan, dibeda-bedakan, ya, siapa pelanggan kita, berbeda produknya, bisa saja produk kesehatan atau kopi kesehatan, kemudian gulanya juga ada gula diabetes, ya, untuk diet, ada gulanya mungkin gula semut dan segala macam. Kemudian posisi usaha kita, ya, posisi usaha kita, dan kemudian kemampuan perusahaan kita, kapasitas dan sumber daya perusahaan. Nah, next. Nah, strategi memilih target pasar ini sudah disinggung juga oleh Pak Yal, bahwa target pasar kita harus jelas. Bagaimana cara memilih target itu bisa riset pasar sederhana. Bagaimana riset sederhananya? Bisa melalui survei, FGD juga bisa, observasi juga bisa. Semoga dapat kita lakukan hal ini secara baik. Kemudian menentukan daya tarik dan competitive advantage usaha kita. Ini posisi sudah disinggung oleh Pak Yal tadi, saya skip saja. Kemudian ini juga sudah ada disinggung oleh Pak Yal tadi sedikit, ya. Yang saya tampilkan setelah ini adalah tampilan dari cafe merger. Kita karena cafe merger ini pemiliknya juga Pak Syahrial, jadi saya fokus untuk memberikan contoh STP kepada pelanggan cafe merger. Nah, sebelum cafe merger ini berdiri, ya, otomatis Pak Yal sudah mengetahui siapa nanti pelanggan merger ini, berapa usia mereka, berapa pendapatannya, apa pendidikannya. Nah, laki-laki atau perempuan yang akan menjadi pelanggan nanti. Nah, saya lihat di sini pelanggan dari cafe merger adalah para generasi milenial yang sudah mapan, terus berusia 25 ya ke atas, kemudian menengah ke atas dan berpendidikan tinggi, dan ini kebanyakan adalah gendernya laki-laki. Apa yang membuat mereka tertarik ke merger? Ada daya tarik yang mereka lihat atau mereka rasa bahwa di cafe merger mereka mendapatkan, ya, rasa kopi yang berbeda pada saat mereka ada di kafe lain. Artinya memang yang pecandu kopi adalah tempat yang pas untuk minum kopi di merger. Nah, mengapa mereka datang ke merger? Karena banyaknya pilihan kopi yang tersedia dengan kualitas premium. Nah, mengapa mereka mengunjungi Instagram merger? Karena melihat postingan-postingan yang menarik itu menjadi salah satu respon mereka terhadap kafe. Terus apa yang menjadi referensi mereka? Referensi mereka ini adalah apa-apa yang membuat mereka suka. Artinya apa? Bisa saja referensi mereka adalah teman-teman mereka, selera teman-teman, dan membuat mereka penasaran dan mereka ingin coba.
bacaan apa yang mereka baca ini sangat berpengaruh ya, karena mereka bukan saja tempat minum merger, cafe merger, tapi mereka untuk walking space juga, untuk diskusi juga, kemudian untuk membicarakan pekerjaan, dan mereka mengatakan bahwa cafe merger merupakan tempat yang nyaman. Nah, bagaimana perilaku mereka saat pembelian? Mereka banyak menjadi pelanggan yang loyal, istilahnya puas karena apa-apa yang mereka butuhkan ada di sana. Kemudian siapa saja kelompok referensi kelompok pelanggan merger? Ini teman-teman dekat, ya, relasi-relasi bisnis. Nah, berapa lama mereka di merger? Maksudnya berapa jam mereka menghabiskan waktu di merger? Terus jenis kopi atau minuman atau makanan apa yang mereka pesan? Siapa yang mereka ajak ke merger? Nah, ini perlu. Terus frekuensi kunjungan dalam 1 bulan. Terus bagaimana kafe atmosfernya? Nah, ini kadang-kadang ini seorang pelanggan ini sangat memperhatikan ya suasana kafe, dari catnya, dari AC-nya, terus kemudian atmosfer baunya, kemudian susunan tempat duduk atau meja atau makanan yang tersedia, terus motivasi mereka ke merger, apakah memang mereka untuk kongko dengan temannya. Nah, ini juga ya. Terus sikap mereka di setiap kunjungan. Nah, ini akan menjadi sebuah sumber penting untuk menentukan bagaimana merger ke depan untuk memantapkan STP-nya ya. Kemudian ini bisa kita lihat cafe merger ini agak sedikit vintage, tapi bukan vintage. Nah, kita bisa lihat di sini cafe atmosfernya ini sangat luar biasa ya, nah bagus. Nah, kalau bisa kita sandingkan di Kota Padang, mungkin kita bisa sandingkan dengan Kioski juga ya, Kioski. Nah, ini juga terlihat bagaimana suasana yang diciptakan oleh cafe merger untuk menarik pelanggannya. Kemudian juga, nah ini juga nih mereka bukan hanya minum kopi, makan-makan, tapi mereka memang bekerja ya. Ada working space juga yang mereka membuat mereka nyaman. Nah, kemudian ini makanan yang ditawarkan ya juga pilihannya bukan makanan yang Nusantara saja, tapi Western juga. Nah, itu dia. Demikian saja Pak Moderator paparan dari saya.